Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di part 3 pemodelan RAS analisis, sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada. Jadi pada part ketiga ini adalah membahas tentang hasil dari analisis pemodelan RAS. Sahabat-sahabat semuanya, untuk mengingatkan kembali ya. Jadi sekali lagi mungkin untuk memperkuat. Pertama, kita harus memiliki sebuah data yang sudah kita setting sedemikian rupa di Excel. Ini sebagai contoh ya, sebagai contoh. Nah, seperti ini. Jadi sekali lagi, kolom A ini sama B sekaligus ya. A sama B ini menunjukkan nomor urut dari responden atau peserta didik. Kemudian yang kolom C ini adalah saya jadikan sebagai gender ya, laki-laki dan perempuan. Kemudian kolom D ini adalah asal sekolah ya. M itu saya anggap sebagai dari madrasah MTS, kemudian yang S itu berasal dari SMP. Sebab instrumen ini saya jadikan sebagai tes diagnostik di kelas 10, sehingga akhirnya identitas seperti halnya asal sekolah cukup penting untuk saya jadikan sebagai analisis kalian. Sehingga akhirnya nanti harapan kita tahu ya, soal-soal ini bias karena gara-gara gender atau asal sekolah kan pastinya informasi seperti ini sangat penting bagi kita. Nah, kemudian sahabat semuanya, untuk kolom E dan seterusnya ini adalah jawaban siswa dalam bentuk pilihan ganda. Sahabat-sahabat semuanya, tidak ada masalah jika identitasnya hanya sebatas nomor urut saja atau gender saja. Itu tidak ada masalah. Tapi sekali lagi, ketika kita menyertakan identitas yang lain, itu nanti sangat penting, sangat berguna sekali ketika nanti akan kita analisis melalui pemodelan RAS ya. Karena analisis ini nanti komprehensif sekali, sehingga begitu banyak aspek yang nanti akan dianalisis, termasuk juga identitas, gender, bagaimana keterkaitannya dengan nilai dan seterusnya. Sahabat-sahabat semuanya, nah sekali lagi setelah kita itu menyusun di Excel seperti ini, kita bisa menyimpan dalam bentuk save as ya. Kita simpan dalam folder kita untuk analisis pemodelan RAS. Nah, sekali lagi disimpan dalam ekstensi ini, formatted text space delimited, kita klik. Nah, filenya silakan sahabat-sahabat semuanya untuk menyesuaikan. Ini saya anggap sebagai 2 ya, karena yang satu sudah. Nah, kalau sudah seperti ini, save. Saya close. Nah, akhirnya ada data PRN 02 yang baru saja saya save as ke dalam bentuk format delimited ya. Nah, kalau sudah seperti ini, sahabat-sahabat semuanya, kita bisa langsung menuju ke WinStep ya. Seperti biasa, kita klik 2 kali, kita close. Nah, kemudian kita panggil file yang kita buat tadi, file, kemudian open file. Nah, saya tadi sudah membuat yang 02 ya. Sekali lagi, yang dipanggil pertama kali untuk WinStep ini nanti dalam bentuk ekstensi PRN ya. Nah, ini tadi sudah saya buat PRN, kemudian open. Nah, habis ini kalau sudah muncul seperti ini ya keterangan, maka sekali lagi jangan di run ya, tapi kita klik dulu yang namanya data setup ini. Nah, seperti biasa sahabat-sahabat semuanya, data title-nya nanti bisa diisi, diingat filenya itu apa, kemudian kolom pertama ya, kemudian panjang dari kolom identitas. Ini sudah kita bahas di part kedua ya.
maka nanti data-data ini disesuaikan dan diisi secara lengkap. Nah, kalau sudah diisi secara lengkap ya sesuai di part 2, itu nanti sahabat semuanya bisa klik file untuk disimpan ya. Nah, menyimpannya bisa juga dalam ini ya. Save control with data file and exit to WinStep analysis. Ini saja yang kita pakai bisa ya disimpan. Ini tidak mau disimpan sebabnya apa? Saya belum terisi ya. Sekali lagi nanti kalau sudah disimpan, kemudian kita pilih yang ini, save control with data file and exit to WinStep analysis. Kalau sudah disimpan ini ya, menggunakan ini, maka nanti akan muncul file baru dengan ekstensi txt atau teks dokumen seperti ini ya. Nanti akan muncul seperti ini. Nah, kita klik. Nah, seperti ini. Kalau kita klik ini bisa diedit sebenarnya, tapi saran saya jangan diedit ya. Karena nanti akan berpengaruh terhadap analisis. Jadi hati-hati karena ini adalah sudah sudah ditata sedemikian rupa oleh sistem di WinStep. Ini saya close. Kemudian sahabat semuanya, kita masuk ke WinStep lagi ya. Kita buka lagi, kita tutup lagi. Kita buka lagi, kemudian file open. Karena kita sudah men-setting ya di data setup, kemudian sudah tersimpan dalam bentuk txt, maka nanti selanjutnya bisa kita panggil yang txt ini ya. Jadi bukan lagi prn. Kalau kita panggil prn berarti nanti kita harus setting data setup lagi kan gitu. Nah, karena kita sudah men-setting data setup, sudah kita simpan tadi, save tadi ya, opsi tadi, maka nanti akan muncul seperti ini. Nah, ini nanti yang kita panggil untuk dianalisis. Sekali lagi, yang txt open, kemudian run dengan enter. Enter kembali. Nah, kalau sudah muncul seperti ini berarti sudah dianalisis ya. Maka sahabat-sahabat semuanya tinggal panen ya. Panen hasil analisis melalui pemodelan RAS. Nah, sahabat semuanya, begitu banyak ya, begitu banyak hasil-hasil yang nanti bisa ditampilkan pada pemodelan RAS melalui WinStep ini. Tapi kita akan fokus saja ke menu output tables ini. Sahabat bisa klik yang namanya output table. Nah, selanjutnya ini ada begitu banyak ya pilihan-pilihan ingin analisis apa gitu. Kita akan mempelajari dulu yang namanya ini, sahabat semuanya. Nomor 1, variabel maps ya. Variabel map. Sekali lagi, output tabel, kemudian variabel map kita klik. Nah, ini adalah luaran pertama pada pemodelan RAS. Ini disebut sebagai Wrike map atau peta Wrike ya. Peta Wrike itu adalah sebuah peta gitu, sebaran yang menggambarkan secara komprehensif antara person, responden ya dengan item butir soal. Ini yang unik pada pemodelan RAS ya seperti ini. Kalau kita menggunakan analisis klasikal ya, ini biasanya lebih condong ke arah item. Jadi tingkat kesulitan soal diukur karena soal yang tidak terjawab dan seterusnya. Tapi kalau menggunakan pemodelan RAS maka person ya responden dengan item itu nanti benar-benar terpadu dan saling berkorelasi dalam menampilkan sebuah hasil analisis. Nah, Wrike map ini atau peta Wrike ya, katakanlah seperti ini. Ini ada beberapa keterangan yang mungkin sahabat bisa dilihat. Yang sebelah sisi kiri ini, person itu adalah ability person atau ability responden atau kemampuan dari responden atau siswa yang kita analisis.
Kemudian yang di sebelah kanan ini adalah item atau butir-butir soal, ya. Bagaimana tingkat kesulitan butir soal dan lain-lain. Kemudian sahabat semuanya, ini ada angka 0, 1, 2, 3. Kemudian angka 0, min 1, min 2, min 3. Ini adalah logit, sahabat semuanya. Logit itu dalam pemodelan RAS bisa juga dikatakan sebagai skala, ya, skala umum yang sama yang nanti bisa dijadikan sebagai patokan dalam pengukuran person atau responden dengan item. Nah, nanti kita akan lihat bersama-sama. Tapi yang jelas yang paling utamanya itu adalah ada sebelah kiri adalah kemampuan ability person atau responden, yang sebelah kanan ini adalah item soal, ya, tingkat kesulitan soal dan seterusnya. Ini mungkin langsung saja saya pindah ke slide saja biar jelas, ya. Jadi ini sekali lagi adalah output luaran dari variabel maps dalam bentuk peta write, ya. Nah, penjelasannya seperti ini sahabat semuanya. Tadi sudah saya sampaikan, sebelah kiri adalah abilities responden, kemudian yang sebelah kanan adalah tingkat kesulitan item. Kita lihat sahabat-sahabat semuanya, di sini itu ada 02, 35, 37. Ini adalah nomor urut, ya. Nomor urut dari responden, dari peserta, ya, yang kita analisis. Nomor urut 02, nomor urut 35. Ini mungkin tidak kelihatan, ya, yang identitas lain, jenis kelamin, ya, gender, dan juga apa namanya, asal sekolah, ya. Tapi nanti di analisis yang lain nanti akan kelihatan. Nah, untuk sementara ini nomor urut, ya, itu adalah peserta, ya, responden, kemampuan-kemampuan yang dimiliki oleh responden. 02, 35, 37 ini karena dia itu paling atas, ya, melampaui dari 2 logit, ya. 02, 35, 37 ini 3 siswa ini adalah siswa dengan kelompok atas. Artinya dia memiliki kemampuan yang paling tinggi dibandingkan dengan siswa-siswa yang lain atau responden-responden yang lain. Dalam hal ini itu ada 37%, ya, 37 responden. Tiganya ini paling tinggi. Nah, dilihat dari peta seperti ini, 3 siswa ini, ya, dia sebenarnya bisa mengerjakan soal E7, K8, E6, P1 dan seterusnya. Sebaliknya, 3 siswa ini tidak bisa mengerjakan untuk soal C2, E8 sama K1. Jadi kalau melihat seperti ini jelas C2, K1 sama E8 ini soal yang tidak bisa dikerjakan oleh 37%. Bahkan 3 siswa saja yang memiliki ability yang paling bagus saja tidak bisa mengerjakan dari 3 soal ini. Maka 3 soal ini harus kita evaluasi, ya. Kita evaluasi, kita lihat-lihat saja. Ini kira-kira struktur bahasanya bagaimana, ya. Apakah memang 3 soal ini sudah dipahami oleh siswa atau sudah diterima oleh siswa, kan bisa juga seperti itu. Ternyata sama sekali belum, kan gitu. Sehingga kita evaluasi. Mungkin dalam ranah ilmu-ilmu instrumentasi, ya, itu kan perlu yang namanya validitas isi, ya. Selain validitas konstruk, ya, itu perlu juga melibatkan para expert ahli untuk apakah memang soal ini itu dari struktur bahasa ini atau dari aspek keterbacaan ini kira-kira bisa diterima atau tidak. Nah, itu penting sekali. Tapi yang jelas sahabat semuanya, C2, E8 sama K1 ini tidak bisa dikerjakan oleh 3 siswa dengan ability yang bagus ini. Nah, ini ada juga kelompok kedua, ya, berada pada logit kedua, ya, ada 04, 08, 11, 12. Nah, kalau seperti ini, sejumlah siswa dari 04 sampai dengan 32 nomor urutnya ini
bisa mengerjakan untuk pada butir-butir soal nomor E6, P1, K7 dan seterusnya ya. Sebaliknya tidak bisa mengerjakan dengan baik untuk E7, K8, C2, E8 sama K1. Jadi kita bisa langsung membandingkan di sebelah tingkat kesulitan butir soalnya. Bagaimana abilitas responden dan seterusnya. Nah, jadi jelas secara peta wreck ini ya, jadi semakin logiknya semakin naik, maka nanti memiliki ability yang sangat bagus. Sebaliknya, semakin naik, dia memiliki tingkat kesulitan item butir soal yang makin kompleks gitu. Tapi sebaliknya ketika turun, maka abilitasnya rendah. Kalau di sini kan berarti peserta dengan ability yang paling rendah itu adalah nomor urut nomor 07 ya, sama 10. Nah, sementara tingkat kesulitan item yang paling mudah itu adalah C3, C4, P1. Sahabat-sahabat semuanya, untuk part 2 ya sebelumnya itu kita sudah membahas juga bahwa yang namanya ketika kita men-setting data analisis di data setup, itu kan kita perlu ya namanya labelisasi ya. Jadi nomor urut soal tidak 1, 2, 3, 4, tapi kita kasih label. Nah, dengan label itu kan kita tahu karakter dari item seperti ini gitu. Ini sudah saya buat untuk C2 ini, saya katakan soal pada aspek kontekstual nomor 2. E8 adalah soal pada aspek epistemik nomor 8. K1 ini adalah soal-soal konten nomor 1 dan seterusnya. Jadi saya dengan label seperti itu kan jelas tahu persis ya bagaimana soal-soal itu nanti keterbacaannya dalam analisis lebih jelas gitu. Nah, ini adalah peta wreck atau wreck map sahabat-sahabat semuanya. Nah, ini dalam luarannya yang asli itu kan seperti ini. Nanti bisa juga untuk di screenshot ya. Mungkin data ini penting untuk kita masukkan dalam jurnal-jurnal penelitian, laporan-laporan ilmiah ya. Ini memiliki nilai tawar yang lebih tinggi ya dibandingkan ketika kita itu menganalisis soal-soal dengan model klasikal ya. Ini karena termasuk IRT, maka saya yakin ada daya tawar lebih tinggi sehingga ada kemungkinan besar jurnal-jurnal yang disubmit itu bisa accepted, bisa diterima. Itu harapan kita semuanya seperti itu. Tapi yang jelas mari kita melakukan update-update seperti ini. Jadi analisis-analisis yang model klasikal kita migrasikan ya ke IRT ya, sehingga akhirnya menambah wawasan kita bagaimana kita membaca sebuah hasil analisis item butir soal. Sekali lagi ini bisa di screenshot sahabat-sahabat semuanya ya, atau di save juga bisa ya, di save juga bisa. Kalau lihat lebih kecil lagi ya, karena mau di screenshot gitu ya, bisa di klik view kemudian zoom out ya, zoom out. Nah, lebih kecil lagi nanti bisa di screenshot. Ini saya close sahabat-sahabat semuanya terkait dengan wreck map ini. Sekali lagi, peta wreck cukup menggambarkan secara komprehensif antara person sama item soal. Nah, selanjutnya kita akan menganalisis ya. Output tables kita klik, kemudian kita menuju ke sini ya. Ini variable map ya, tadi sudah. Kemudian kita menuju ke summary statistik, ringkasan statistik, kita klik. Nah, kemudian kita perbesar. Ini adalah ringkasan statistik dari data-data yang telah kita analisis ya, yang telah kita inputkan tadi dalam WinStat.
Nah, kita lihat ada pembagian hasil analisis. Yang pertama itu adalah measured person, pengukuran dari responden atau siswa. Terus kemudian ada measured item atau pengukuran-pengukuran berdasarkan item butir soal. Nah, jika kita lihat seperti ini sahabat semuanya, maka data-data ini sangat penting untuk melihat apakah validitas, kemudian reliabilitas dari instrumen kita itu bagaimana. Itu bisa kita lihat dari ringkasan statistik ini. Nah, coba kita bisa melihat, sudah saya pindah ke PowerPoint, ke slide seperti ini ya. Ini. Dari ringkasan statistik, sahabat-sahabat cukup untuk melihat beberapa angka-angka penting saja yang tertampil dalam keluaran dari ringkasan statistik WinStep ini. Jadi yang pertama itu adalah person reliability. Untuk reliabilitas responden itu ternyata nilainya sangat rendah, yaitu 0,08. Ya, 0,08. Nah, ini sudah saya berikan kesimpulan di sini. Sahabat nanti bisa screenshot ya kalau memang ini dirasa perlu, atau nanti bisa ditanyakan di deskripsi kalau memang ada beberapa pertanyaan. Ini untuk reliabilitas ya. Nilai reliabilitas baik itu person atau responden dan juga item jika kurang dari 0,67 ini nilainya lemah ya. Nilainya lemah. Kemudian kalau 0,67 sampai dengan 0,8 ini cukup dan seterusnya. Kriteria ini saya ambil dari Bambang Sumintono ya, yang termasuk expert dalam bidang pemodelan ras. Meskipun ada beberapa jurnal-jurnal punya kriteria-kriteria yang lain. Nah, ini sahabat-sahabat semuanya tinggal nanti menggunakan aliran mana gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini ada juga alpha Chromebox ya. Kalau alpha Chromebox itu mengukur reliabilitas, yang jelas di sini adalah interaksi antara person dan butir-butir soal. Ini beda ya. Jadi reliabilitas itu ketika kita bicara masalah teori klasik itu kan lebih ke arah pada satu person atau ke arah item butir soal. Tapi ketika kita menggunakan pemodelan ras, maka nanti yang diukur ya itu nanti jelas interaksi antara person dengan item butir soal. Nah, ini ada beberapa kriteria-kriteria. Jika kurang dari 0,5 itu buruk ya, 0,5 sampai 0,6 itu jelek dan seterusnya. Ini juga saya ambil dari Bambang Sumintono. Kebetulan saya juga sering mengikuti seminar-seminar beliau. Nah, meskipun ada beberapa kriteria yang lain ya, saya pernah membaca jurnal itu cukup dua kategori saja untuk alpha Chromebox. 0,7 kurang dari 0,7 itu kurang handal ya instrumen itu. Kemudian untuk yang lebih dari 0,7 cukup handal atau handal gitu ya. Nah, ketidakhandalan dan juga handal tentunya ini berpulang pada instrumen yang kita buat kan gitu. Sekali lagi sahabat semuanya, ketika kita baca di sini untuk person reliability 0,08 ini berarti sangat lemah sekali karena kurang dari 0,67. Kemudian alpha Chromebox-nya ini dari person ya itu 0,24. 0,24. Sementara alpha Chromebox yang kurang dari 0,5 itu kan buruk ya. Buruk itu berarti jelek sekali, kurang dari 0,5. Sementara ini di data ini adalah 0,24, rendah sekali. Jadi ini kan berarti sangat jelek. Nah, ya tidak apa-apa, ini kan sebuah keterbacaan
data penelitian itu ya kita harus objektif ya, bagaimana melihatnya. Kalau memang dirasa kurang yakin terhadap hasil ini, kan beberapa faktor kemungkinan banyak hal ya. Mungkin salah input ya. Kemudian bagaimana responden dalam merespon soal itu banyak faktor. Jadi sahabat-sahabat semuanya ketika mendapatkan data yang aneh begitu ya, maka sahabat bisa melakukan uji coba yang lain untuk tempat yang berbeda atau di kelas yang lain. Sekali lagi, ini adalah keterbacanya memang seperti ini. Kemudian, tapi sebaliknya untuk pengukuran item butir soal ini reliabilitasnya sangat tinggi. Ya, cukup cukup yaitu 0,88. Sementara dalam kriteria pemodelan RAS itu 0,88 ini kan berarti antara 0,81 sampai 0,9. Ini baik ya. Baik. Ini baik untuk itemnya, tapi untuk personnya tidak. Nah, sekali lagi ketika sahabat semuanya membaca untuk summary statistik ini, ringkasan statistik ini, jangan lantas wah ini data saya jelek, ini harus saya ulang. Jangan dulu. Mari kita melihat beberapa hasil-hasil yang lain sehingga akhirnya kita bisa menyimpulkan secara utuh dari instrumen maupun person ya, responden dari dari data-data yang kita masukkan tadi. Nah, sahabat-sahabat semuanya, dalam summary statistik ini nanti juga akan dijumpai yang namanya infit MNSQ, kemudian outfit MNSQ ya. Di sini itu nilai idealnya adalah 1,00 ya, itu dikatakan baik. Kemudian ada infit JSTD dan juga outfit JSTD. Ini juga ada sahabat semuanya. Untuk pengukuran person responden itu infit dari MNSQ-nya itu 0,99. Ini kan berarti baik ya, baik. Nah, kemudian untuk ZSTD-nya itu adalah min 0,2. Ini min 0,2. Ini sementara antara ZSTD ini adalah idealnya itu adalah mendekati 0,0 ya. Jadi ini bisa dikatakan sudah mendekati 0,0. Nah, untuk ZSTD ini sebenarnya ada beberapa laporan dan juga dari jurnal penelitian ya sahabat-sahabat semuanya. Biasanya kalau respondennya itu sangat banyak ya. Untuk infit ZSTD ini biasanya tidak digunakan atau tidak dijadikan sebagai datanya nggak digunakan lah. Ininya seperti itu karena ketika data lebih dari 500 ya, ini biasanya ZSTD itu nilainya itu 3 ya, di atas 3 ada 4 dan seterusnya, sehingga jauh dari 0,00. Makanya untuk N atau jumlah data lebih dari berapa itu lebih dari 500% ya, biasanya istilahnya dicuekin untuk data-data infit ZSTD ini. Tapi sekali lagi sahabat semuanya, bukan lantas data-data seperti ini yang kita tampilkan langsung kita memberikan kesimpulan ini berapa instrumennya buruk ya. Kita harus melihat data-data yang lain sehingga nanti sekali lagi bisa kita simpulkan secara utuh. Nah, kemudian sahabat semuanya, ini ada beberapa data yang penting juga. Ini sebagai contoh ini ya. Ini ada sparasi ya. Ini untuk person sparasinya itu adalah 0,29. Kemudian untuk item itu adalah sparasinya ya, itu adalah 2,70. Yang kita lihat data ini ya, sparasi dari real RMMCA ini. Ini adalah 2,7 yang item, kemudian yang personnya itu 0,29. Nilai ini sangat penting juga ketika kita itu nanti akan melihat pengelompokan ya. Kira-kira untuk ability
responden itu kita kelompokkan berapa level, maka nanti kita bisa lihat dari nilai-nilai ini. Sebagai contoh ya, sebagai contoh ini sudah saya tampilkan di sini, bisa di screenshot nanti kalau memang penting. Separasi ini adalah pengelompokan person atau responden dan item soal. Ini indeks pengelompokannya itu adalah 4, kemudian kali separasinya plus 1 bagi 3. Nah, misal saja kita ingin melihat indeks pengelompokan untuk person atau untuk responden ya. Ini responden 0,29 ya. Ini 0,29. Berarti 4 kali 0,29 tambah 1 bagi 3. Nah, misalnya saja nanti ketemunya 2 ya, ketemunya 2,1, 2,2. Maka sebenarnya person atau responden itu nanti bisa dikelompokkan secara garis besarnya ada 2 kelompok. Ya, kelompok atas, kelompok bawah. Tapi nanti kalau ternyata indeks pengelompokannya kok bisa 3, maka sebenarnya ability person bisa kita bagi pada 3 kelompok ya, kelompok atas, medium, kemudian ada kelompok bawah. Bisa juga 4, bisa juga 5. Nah, biasanya ini adalah sangat berhubungan dengan N data ya, atau data dari responden itu. Sedikit banyaknya sangat berpengaruh juga untuk melihat indeks pengelompokan ini. Kemudian demikian juga untuk yang item ya. Ini separasinya itu 2,7 ya. Separasinya 2,7. Kita bisa lihat masukkan ke sini. Untuk item itu adalah 4 kali 2,7 tambah 1 bagi 3. Misalnya saja nanti indeks pengelompokan untuk item itu kok 3 ya, misalkan saja 3,1 atau 3,2. Maka kita bisa menyimpulkan bahwa sebenarnya level kesulitan soal atau kondisi dari soal sebenarnya itu yang dikerjakan oleh responden itu bisa dikelompokkan 3 gitu ya. Karena tadi hasilnya 3,1, mungkin 3 ya. Mungkin ada level sangat sulit, kemudian medium, mungkin kita kelompokkan dalam mudah gitu. Bisa juga nanti ketika item butirnya makin banyak, indeks pengelompokannya juga makin banyak. Bisa 4, bisa 5, dan itu adalah data-data yang cukup penting ketika kita itu melaporkan dalam sebuah jurnal penelitian ya. Demikian sahabat-sahabat semuanya, kita nanti akan banyak ke part 5 nanti ya, menuju ke part 5 itu nanti kita akan membahas yang lain. Mungkin sahabat-sahabat yang lain bisa untuk klik ya. Ini saya close dulu ya. Bisa diklik output tables yang lain. Part selanjutnya nanti kita akan membahas tentang person fit order, kemudian item fit order. Kemudian nanti juga akan kita bicarakan tentang skalogram yang cukup menggambarkan soal-soal terkait dengan identitas gender dari desa atau kota, atau dia berasal dari sekolah mana, itu kita bisa bisa tergambarkan dalam skalogram ini. Sekali lagi sahabat-sahabat semuanya, ketika kita melihat sebuah data penelitian ya, baik dan jeleknya itu ketika kita sudah melakukan pengukuran yang benar sesuai dengan prosedur, maka seyogianya lah data itu memang kita bahas ya, apapun hasilnya. Sekali lagi, yang namanya sebuah penelitian itu yang paling bagus adalah penelitian yang selesai ya, bukan lantas penelitian yang datanya itu sudah seperti model ya. Jadi ketika kita itu mengadakan sebuah penelitian, ini kan sebuah penelitian ya, ketika kita itu mengadakan transformatif, sumatif ya, data kita ambil, tentu data itu kan untuk memperbaiki kinerja kita dalam pembelajaran. Itu kan sebuah penelitian ya, sehingga sebagai refleksi bagaimana untuk memperbaikinya ya. Syukur-syukur data penelitian itu nanti kita bisa nyatakan dalam sebuah artikel yang tentunya sangat berguna sekali untuk kita dan juga untuk sahabat-sahabat yang lain. Sekali lagi,
Penelitian yang paling bagus adalah penelitian yang selesai, bukan penelitian dengan data yang bagus. Terima kasih. Berjumpa lagi di part keempat untuk hasil analisis berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.